Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa lagi pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kekuatan dan hikmat sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dan oleh firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini hari Selasa tanggal 14 April 2026 diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tema kita hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Saudara-saudara, apabila kita memperhatikan konteks sebelumnya pada Bilangan pasal 13, bangsa Israel melalui Musa telah mengirimkan 12 mata-mata ke tanah Kanaan. 10 mata-mata membawa laporan negatif yang menakutkan, sementara 2 orang yaitu Joshua dan Caleb tetap percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel secara umum ternyata lebih percaya kepada laporan yang menakutkan daripada percaya akan janji Tuhan. Kita sendiri sering dihadapkan pada tantangan-tantangan yang membuat kita takut dan ragu. Apakah kita akan memilih percaya kepada Tuhan atau tunduk kepada ketakutan-ketakutan kita? Pertama, kita belajar bahwa ketakutan menghasilkan pemberontakan. Ayat 1-4, bangsa Israel menangis dan mengeluh, bahkan ingin kembali lagi ke Mesir. Ketakutan membuat mereka melupakan janji Tuhan dan ingin mengambil keputusan sendiri. Dan dalam ayat 3 dan 4, bangsa Israel berkata, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Saudara-saudara, ini adalah bentuk pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan ketakutan membuat kita memilih jalan yang salah dan menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, iman membawa keberanian. Pada ayat 6-9,
Joshua dan Caleb tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi mereka kemenangan. Dalam ayat 8-9, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara terkasih, mereka melihat bukan besarnya tantangan, tetapi besarnya Tuhan yang akan menyertai. Dan di sini ada jaminan berkata, jangan takut karena Tuhan akan menyertai, sedangkan Tuhan mereka ialah mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Yang terakhir, ketidakpercayaan mendatangkan penghukuman. Tuhan menghukum generasi yang tidak percaya dengan tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Pada Bilangan 14 ayat 21-23 berkata, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Hanya Joshua dan Caleb yang boleh masuk karena iman mereka. Saudara-saudara terkasih, ketidakpercayaan kepada Tuhan bisa membawa akibat buruk dalam hidup kita. Berkat Tuhan tersedia bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Bilangan pasal 14 kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita memilih iman, bukan ketakutan seperti Joshua dan Caleb. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Mari belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau menjadikan kami milik-Mu, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami mau mempercayai janji-Mu bahwa kasih-Mu kepada kami adalah untuk selama-lamanya. Tolong kami untuk tidak hidup dalam rasa takut dan rasa tidak layak, tetapi dalam keyakinan bahwa kami dikasihi-Mu. Jadikan hidup kami ini sebagai perjalanan untuk semakin mengenal Engkau, bukan hanya tahu tentang-Mu, tetapi sungguh-sungguh mengenal hati-Mu. Berkati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.